Kemudian nasihat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Abu Dzar, dan nasihat ini penting untuk kita ketahui, penting untuk kita dengar, untuk mengoreksi ke dalam hidup kita sendiri, untuk menjadi pedoman di dalam hidup kita. Apa nasihat Nabi yang kedua? Bihubbil masakin waddunuwi minhum, untuk ada rasa cinta kepada orang-orang miskin, waddunuwi minhum, dan berhubungan dekat kepada orang-orang miskin. Ini yang perlu kita lakukan pada saat ini. Jangan orang miskin kita pandang sebelah mata. Jangan orang miskin kita rendahkan, kita hinakan, kita remehkan. Namun pesan datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita menjadi umat yang terbaik, maka kita dianjurkan untuk cinta kepada orang miskin dan kita untuk bisa berhubungan dekat kepada orang-orang miskin. Kemudian nasihat Nabi yang ketiga yang Nabi berikan nasihat itu kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, an asila rahimi wa in adbarat, menyambung tali silaturrahim sekalipun orang yang kita sambung berpaling atau acuh tak acuh atau tidak menghargai atau merasa cuek ketika kita menyambung tali silaturahmi kepadanya. Nabi tetap menganjurkan, memberi nasihat kepada kita sebagai umatnya untuk tetap menyambung tali silaturahim walaupun dia telah berpaling kepada kita. Kemudian nasihat yang selanjutnya yang Nabi berikan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, yakni untuk an aqulal haqqa walau ala nafsi wa in kana murran. Berkatalah yang benar, yang hak, walaupun perkataan itu untuk diri sendiri, dan juga walaupun yang hak itu pahit rasanya. Jadi kebenaran ini disampaikan bukan untuk orang lain. Kebenaran ini disampaikan bukan untuk merasa diri yang menjadi paling benar, tidak. Akan tetapi hak sesuatu yang benar disampaikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain, baik itu pahit ataupun manis rasanya. Dan nasihat Nabi yang selanjutnya yang diberikan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar, beliau memberi nasihat an aksura min la haula wa la quwwata illa billah. Nabi berwasiat agar kita memperbanyak membaca la haula wa la quwwata illa billah. Kenapa kok kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca lafaz la haula wa la quwwata illa billah? Karena lafaz la haula wa la quwwata illa billah adalah kanzun min kunuzil jannah. Karena bacaan la haula wa la quwwata illa billah adalah harta simpanan dari harta-harta simpanan yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang kita bisa ambil dari nasihat ini? Nabi di dalam nasihatnya yang diberikan kepada Abu Dzar agar supaya kita sebagai umatnya tidak memutus tali silaturahim, agar supaya kita sebagai umatnya
mencintai dan berhubungan dekat kepada orang miskin, agar supaya kita sebagai umatnya tidak melihat kepada orang yang ada di atas, tapi lihatlah kepada orang yang ada di bawah. Dan Nabi berpesan kepada kita selaku umatnya agar supaya memperbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di IG ada yang DM saya dan bertanya, Ustaz, adakah kisah tentang orang yang dipanjangkan umurnya sebab silaturahim? Iya. Itu aja, Ustaz. Ini ada salah satu pertanyaan yang datangnya ke DM Al-Burdah, DM IG atau Instagram Al-Burdah, menanyakan tentang adakah kisah tentang dipanjangkannya umur seseorang disebabkan dia bersilaturahim. Coba kita jawab secara perlahan. Berangkatnya pertanyaan ini bisa kita katakan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang suka, barang siapa yang cinta, rizkinya dilapangkan oleh Allah dan juga ajalnya ditangguhkan oleh Allah, maka pesan Nabi falyasil rahimah, sambunglah tali silaturahim. Maka dari kisah ini atau dari hadis ini bisa kita simpulkan bagi orang yang ingin rizkinya dilapangkan oleh Allah, yang ingin rizkinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang ingin ajalnya ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi berpesan falyasil rahimah, sambunglah tali silaturahim. Kemudian adakah kisah tentang orang yang dipanjangkan umurnya dengan bersilaturahim? Di sini ada satu riwayat bahwasanya malaikat maut, malaikat maut ini pernah memberikan informasi kepada Nabi Daud alaihissalam bahwa malaikat maut ini ingin mencabut nyawa seseorang setelah 6 hari dari masa malaikat maut ini mengabarkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Ketika berlalu masa yang lama, Nabi Daud masih melihat seseorang ini masih hidup. Nabi Daud masih melihat bahwa orang ini masih belum meninggal dunia, orang ini masih belum wafat. Akhirnya ditanya, yakni Nabi Daud bertanya kepada malaikat maut, kok ini belum mati? Nah, kalau kita ini bukan kelasnya, kita ini bukan levelnya, bisa nanya kepada malaikat maut. Ini adalah derajatnya seorang nabi, derajatnya seorang rasul, yakni Nabi Daud alaihissalam. Yakni dijawab oleh malaikat maut ketika ditanya oleh Nabi Daud, mengapa orang ini belum meninggal dunia? Katanya mau mati setelah 6 hari. Dijawab oleh malaikat maut, ketika orang ini keluar untuk datang kepadamu, dia memutus, yakni dia menyambung tali silaturahim yang mana sebelumnya dia telah memutusnya. Maka dengan sebab dia menyambung tali silaturahmi ini, Allah panjangkan umurnya fi umrihi isyrina sanah,
Allah panjangkan umurnya selama 20 tahun. Maka dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang bersilaturahim umurnya bisa dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kisah ini diambilkan atau diriwayatkan dari kisahnya malaikat maut dengan Nabi Daud alaihi salam. Mungkin ada pertanyaan lagi? Dan terus bagaimana sikap kita untuk menghadapi seseorang yang memutuskan silaturahim, Ustaz? Oh iya. Ini ada pertanyaan yang kedua, menanyakan bahwa bagaimana sikap kita sebagai orang muslim terhadap umat muslim atau umat yang lain ketika dia memutus tali silaturahim. Di sini ada keterangan juga dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Al-Hakim, bahwa di dalam sabdanya sini beliau bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah bi rahmatihi. Ada 3 hal, jika 3 hal ini dimiliki oleh seseorang, maka Allah akan menghisap dia dengan hisap yang mudah. Maka kalau ada 3 hal ini dalam diri seseorang, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang 3? Yang pertama, tu'ti man haramak. Berikanlah sesuatu kepada orang yang enggan memberikanmu. Jadi kalau ada orang pelit, jangan dibalas pelit sama kita. Kalau ada orang yang kikir, yang tidak mau berbagi dalam hidupnya, maka jangan dibalas dengan perbuatan kikir kembali. Jangan dibalas dengan perbuatan tidak memberi lagi. Akan tetapi tu'ti man haramak, berilah kepada orang yang enggan untuk memberi. Maka ketika kita melakukan hal ini, dimudahkan hisabnya oleh Allah dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yang tepat dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan, bagaimana sikap kita ketika ada seseorang yang memutus tali silaturahim kepada diri kita. Maka nomor 2 yang bisa memudahkan orang itu dihisab oleh Allah dan bisa menjadi sebab dia masuk ke surganya Allah, watasilu man qata'ak, menyambung kepada orang yang telah memutus tali silaturahim kepada kita. Maka sambunglah tali silaturahim yang telah putus. Walaupun dia yang memutus, kita yang menyambung. Jangan api dengan api. Jangan api dilawan dengan api, tapi api lawanlah dengan air. Seperti apa? Tasiluman qata'ak, sambunglah kepada orang yang telah memutus hubungan kerabat kepadamu, kepada orang yang telah memutus hubungan silaturahim kepadamu. Karena hal ini bisa menjadi penyebab kita mudah dihisab oleh Allah dan kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang bisa memudahkan kita untuk dihisab oleh Allah dan bisa memasukkan kita ke surganya, memaafkan kesalahan orang atau memaafkan kezaliman orang yang menimpa kepada diri kita. Ada orang yang berbuat aniaya, ada orang yang berbuat zalim, ada orang yang berbuat salah kepada diri kita, kemudian kita maafkan kesalahannya, maka ganjarannya adalah masuk surganya Allah dan hisab dengan mudah ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mukmin
memiliki 3 hal ini, dia memberi kepada orang yang tidak mau memberi. Dia bersilaturahim kepada orang yang memutus tali silaturahim. Dia memaafkan kepada orang yang telah menzalimi atau menganiaya dirinya. Maka dia pantas mendapatkan hisab yang mudah dari Allah, dan dia pantas mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian, ketika ada orang yang memutus tali silaturahim, janganlah kita balas dengan putus, akan tetapi kita tetap menyambung kepada dia. Karena ganjaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sabdanya sangat besar. Hisab kita akan dipermudah oleh Allah, dan kita akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, telah selesai, telah usai kajian kita pada kali ini mengenai silaturahim. Semoga Allah jadikan kita hamba yang senang untuk bersilaturahim. Semoga Allah jadikan kita hamba yang selalu terhibur, senang dan gembira ketika melakukan silaturahim. Dan juga ilmu-ilmu yang telah disampaikan menjadi ilmu yang manfaat barakah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.